Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita boleh lagi bertemu dalam sekolah minggu Miracle Kids pada hari ini. Kita siapkan hati kita mau naikkan pujian, kita mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siap adik-adik? Oke, good. Kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh lagi anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, berkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya. Ada sukacita adik-adik? Amin. Nah, kita mau datang ke sekolah minggu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, yang semangat ya adik-adik. Kita naikkan pujian ini, ayo, 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 cepatlah pergi ke sekolah minggu. Semuanya tepuk tangan ya. Ayo, ikutlah aku.
bersyukur karena kita diciptakan Tuhan itu istimewa. Kita naikkan pujian bahwa aku istimewa. Yuk, ikutin gerakan kakak ya. Bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kita diciptakan Tuhan itu istimewa. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus menciptakan kita sempurna adanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu. Tuhan menyiapkan hati kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kakak mau menceritakan sebuah kisah ya, di mana ada seorang pengusaha. Pengusaha ini memiliki 2 orang anak, dan anak dari pengusaha ini juga ikut terlibat di dalam usaha miliknya. Nah, papanya itu bernama Zebedius. Mamanya atau istri dari pengusaha ini bernama Salome. Nah, Zebedius ini punya beberapa karyawan. Dia punya beberapa karyawan. Kebetulan karyawan-karyawan ini mereka sering membantu Bapak Zebedius untuk membantu memajukan perusahaannya. Sementara mamanya Salome ini tugas utamanya adalah ya,
biasa memasak masakan yang enak dari hasil usahanya Bapak Zebedius, sehingga ketika Bapak Zebedius bersama-sama dengan anaknya pulang, dengan karyawannya pulang, mereka bisa makan menikmati hasil panen mereka itu. Nah, apa kira-kira usaha yang dilakukan oleh Bapak Zebedius? Ternyata Bapak Zebedius ini adalah seorang pemilik pengusaha di bidang perikanan. Wih, perikanan buaya. Ya, mereka adalah seorang nelayan. Nah, nelayan itu setiap malam itu mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, mulai dari jala. Mereka selalu melihat setiap bodi dari kapal itu mungkin ada ada lubang yang bisa mengakibatkan kebocoran dan lain sebagainya. Pokoknya pada saat siang hari, ya, Bapak Zebedius bersama dengan anak-anaknya, kemudian bersama dengan para karyawannya itu memeriksa bagaimana kesiapan dari kapal ini ketika mereka harus berangkat untuk menangkap ikan. Nah, tiba saatnya ketika malam hari mereka akan berangkat mencari ikan. Mereka mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, dan ketika itu ikan itu dibawa pulang sampai di rumah, mereka mulai memilah-milah, ini ikan yang besar, ini yang agak sedang, ini yang kecil. Kemudian mana ikan yang akan dimasak, ya, mana ikan yang akan dimasak oleh Ibu Salome tadi. Itu dilakukan setiap hari, ya, tidak ada berhentinya. Itu dilakukan. Nah, anak dari Bapak Salome ini setiap hari membantu Bapak Zebedius, membantu Bapak Zebedius ini untuk mengusahakan nelayan mereka, ikan-ikan mereka itu. Nah, suatu hari ketika mereka melakukan mereka sedang berlayar ke tengah laut, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Kemudian mereka pulang, ya, sampai di tepi danau. Mereka mulai merapikan seperti biasa, ya. Ikannya itu mulai dipilah-pilah, dipilih-pilih mana yang layak untuk dijual, mana yang layak untuk diapakan, seperti itu. Nah, salah satu yang sering kali dilakukan adalah mereka selalu merapikan jala-jala yang untuk menjaring ikan tadi itu. Jadi mereka sedang duduk, mungkin Bapak Zebedius bersama dengan kedua anaknya tadi itu, mereka sedang mempersiapkan merajut. Ya, mungkin kalau ada jala-jala yang sobek atau putus, mungkin mereka mulai menyambung sambil bercerita. Ya, Papa sama anak-anaknya mungkin mereka sedang cerita, asik-asik mereka bercerita. Tiba-tiba ada 3 orang itu berjalan dari pantai sana. Mereka berjalan dari jauh, mereka mungkin mengatakan, ada orang yang jalan dari sana. Tapi ya sudahlah, sambil mereka mungkin dalam hati, kok ada orang jalan seperti itu, mereka tetap melakukan tugas mereka, membersihkan kapal mereka dan lain sebagainya. Sampai ketika ketiga orang ini sudah dekat bersama dengan kapal mereka, tiba-tiba Bapak Zebedius bersama dengan kedua anaknya tadi melihat, ternyata orang yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang berjalan dari pantai tadi itu, lewati pantai. Dan di samping Tuhan Yesus itu ada 2 orang. Namanya adalah Simon Petrus dan Andreas. Itu yang minggu lalu kalian pelajari. Nah, ketika Tuhan Yesus bersama dengan Simon Petrus dan Andreas ini sedang berjalan, tiba-tiba mendekati kapal dari milik Bapak Zebedius ini, Tuhan Yesus lalu berhenti. Dia mengamati kapalnya, dia melihat, dan ketika dia melihat kedua anak daripada Bapak Zebedius, tiba-tiba Tuhan Yesus itu memanggil mereka. Hei Yohanes, ikut saya, kamu akan tak jadikan penjala manusia. Yohanes kaget. Loh, kok saya disuruh ikut untuk menjala manusia? Selama ini kan saya menjala ikan. Mereka mulai merenung, si Yohanes ini mulai merenung. Dia pikir, apa maksudnya orang ini? Kok tiba-tiba dia memanggil saya? Apa maksudnya orang ini ya?
tiba-tiba dia manggil, oh mungkin kenal aja kagak, tapi tiba-tiba dia memanggil. Ya. Nah pada saat yang sama, gak lama kemudian, ya, temannya tadi itu, apa namanya, Simon Petrus dan Andreas tadi itu kaget mungkin mereka. Tuhan Yesus memanggil Yohanes. Kemudian mungkin Tuhan Yesus mau jadiin mereka murid juga. Tapi kan Yohanes nggak ngeh gitu loh. Dia mungkin dalam hatinya, ngapain ini orang ini panggil saya? Saya aja mungkin nggak terlalu kenal dengan dia, ya kan? Tapi kok manggil saya? Nah pada saat yang gak lama kemudian, saudara dari Yohanes anaknya Zebedeus tadi tiba-tiba mendengar kalimat, dan kamu Yakobus ikut saya, kamu akan tak jadikan penjala manusia. Yakobus juga kaget, loh kok saya juga disuruh ikut dia. Seketika mungkin suasana menjadi ini. Yohanes dan juga Yakobus mereka mulai saling lirik satu dengan yang lain. Yohanes melirik Yakobus, Yakobus melirik. Mereka mulai mengangguk-angguk. Kalau mereka mau pergi mengikuti Tuhan Yesus, mereka harus meninggalkan papanya untuk bekerja sendirian, mengusahakan perusahaan mereka. Kira-kira sedih nggak kalau ninggalin papanya untuk mengikuti Tuhan Yesus? Setelah mereka saling tolak-tolak satu dengan yang lain, mungkin mereka mulai melihat papanya. Ya papanya mungkin lagi apa yang dipikirkan. Mungkin kalau mereka pada saat itu papanya sedang merajut jalannya, mungkin papanya lagi asik seperti ini. Yohanes dan Yakobus melihat papanya juga melihat. Mungkin dalam hati papanya, wah anak saya selama ini membantu saya, tapi hari ini dalam sejenak lalu tiba-tiba Yakobus dan Yohanes ini menceritakan, oh iya, karyawannya Papa kan ada. Karyawan Papa ini kan bisa membantu Papa untuk mengusahakan perusahaan ini bisa menjadi besar seperti ini. Gak lama Yohanes dan Yakobus datang mendekati papanya dan mereka berpamitan, Pak, kamu ikut orang ini. Dan tahu nggak adik-adik, siapakah orang ini? Ternyata Yohanes ini adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis kan adik-adik, Yohanes Pembaptis ini sudah menceritakan siapakah Tuhan Yesus yang akan datang menjadi juru selamat bagi umat manusia. Makanya ketika Yohanes mendengar Tuhan Yesus memanggilnya, hei kamu Yohanes, ikut saya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Pada saat itu Yohanes Pembaptis mungkin berpikir, masa iya ini Tuhan Yesus? Atau mungkin orang-orang atau siapa, nggak tahu mungkin. Tapi Kak Jimmy percaya bahwa Yohanes mengerti bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dari mana dia mengerti? Dari cerita Yohanes Pembaptis sudah menceritakannya. Nah pada saat itu Yohanes dan Yakobus lalu pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah adik-adik semua pergi meninggalkan papanya, meninggalkan kapal mereka lalu mengikuti Tuhan Yesus. Nah adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi, tahu nggak? Ketika Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, maka semua apa yang kita miliki itu semuanya serasa tidak ada harganya. Kenapa? Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita jauh melebihi harta yang kita miliki. Ya. Dia sanggup untuk menebus hidup kita, dia sanggup untuk mengampuni dosa kita, dan dia sanggup untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kalau hari ini kita sudah menjadi muridnya Tuhan Yesus, maka ingat bahwa kata-kata Tuhan Yesus, kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Jadi kita semua hari ini yang mengikut Tuhan Yesus adalah apa? Saksi Tuhan Yesus. Ya, menjadi saksinya Tuhan Yesus. Ayo adik-adik semua,
Mari kita sama-sama belajar. Dan sejak saat itu Yohanes dan Yakobus menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, adik-adik semua ya. Jadi pertama, kalau minggu lalu kalian belajar tentang siapa? Andreas dan Simon Petrus dan Andreas. Ya. Dan hari ini kita sudah belajar tentang murid yang selanjutnya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Ya, jadi untuk sementara ini kita belajar ada 4 murid Tuhan Yesus yang sudah mengikutinya kemanapun Yesus berada. Ya. Dan ternyata yang paling banyak disebutkan itu adalah nama Yohanes dan Yakobus. Ya. Mereka ini adalah murid yang setia. Bahkan ketika Tuhan Yesus mungkin berdoa sendirian kemana saja, Yohanes dan Yakobus ini selalu menemani Yesus dimanapun dia berada. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dan pelajaran ini akan dilanjutkan minggu depan. Ya, ayo kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar tentang Tuhan Yesus, Engkau memanggil Yohanes dan juga Yakobus. Kami bersyukur kalau Engkau juga sudah memanggil kami menjadi murid-Mu. Ajar kami untuk menjadi penjala manusia. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik kami semua yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, jauhkan dari sakit penyakit, berikan kesehatan yang sempurna, dan apa saja Tuhan yang mereka gemuli, kepandaian, kecerdasan, biarlah itu semua ada di dalam kehidupan pribadi mereka. Terima kasih Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal kiranya memberkati adik-adik semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.